Oke guys, kembali Columbia Pictures bekerja sama dengan Marvel Entertainment dengan distributed by Sony Pictures merilis sequel Venom ketiga, merupakan trilogi dari film Venom. Dua sequel film Venom sebelumnya yaitu Venom 2018 dan juga Venom Let There Be Carnage yang dirilis pada tahun 2021 dengan pemeran utama Tom Hardy sebagai Eddie Brock, Juno Temple berperan sebagai Dr. Teddy Payne, Chiwetel Ejiofor berperan sebagai Rex Strickland, Stephen Graham berperan sebagai Mulligan, Clark Beko berperan sebagai Sadie. Berikutnya ada Peggy Lou berperan sebagai Mrs. Chen, Rhys Ifans berperan sebagai Martin, dan masih banyak didukung oleh aktor dan aktris yang lain dengan sutradara Kelly Marshall. Oke, inilah alur cerita film Venom The Last Dance. Di awal film Venom The Last Dance terlihat keadaan di planet Kelintar. Sang pencipta simbiot masih terpenjara. Supervillain Knull. Setelah penyerangan Celestial untuk mencipta cahaya, para simbiot memberontak dan mengkhianati Knull, mengikat dan memenjarakannya. Diperlukan kodek untuk membukanya. Knull memerintahkan pasukannya monster Xenopek untuk mencari kodek dan juga simbiot yang kabur termasuk Venom. Yang berbeda dari simbiot yang lain ciptaannya, dia ingin mendapatkan kembali ke planet bumi. Terlihat Eddie Brock sedang suntuk dan pergi ke sebuah bar. Seperti biasa, Eddie Brock sering sakit kepala. Venom ingin menjadi bartender dan membuatkan minuman buat Eddie. Simbiot menjadi bartender pasti berantakan. Setelah meracik minuman lempar sana lempar sini, akhirnya jadi juga minuman ala Venom. Eddie melihat berita di sebuah TV tentang kejadian yang menimpa detektif Mulligan. Di dalam berita tersangkanya adalah Eddie Brock. Eddie melihat pajangan patung Liberty, mereka pun berinisiatif pergi ke New York. Malam itu juga mereka pun langsung cabut. Eddie sedang berjalan sambil berpikir bagaimana cara mengembalikan nama baiknya tentang kasus dengan detektif Mulligan. Venom berkata kepada Eddie ingin menambah energi, tapi Venom tidak mau menyakiti hewan. Di saat yang tepat datanglah para bandit perkotaan mendatangi Eddie. Venom berkata kepada Eddie inilah saatnya yang tepat untuk menambah kekuatan energi yang ada pada Venom. Bandit pinggir kota menyerang Eddie Brock, saatnya Venom in action. Venom melepaskan para anjing yang dikurung oleh para bandit agar situasi makin seru. Itulah keunikan Venom. Para bandit kota diberi pelajaran agar tidak main-main siapa yang diajak duel. Itulah kocaknya mereka, sandal pun bisa dibuat senjata. Setelah pelajaran dirasa cukup, Venom pun menarik keempat bandit. Saatnya Venom tambah energi. Itulah Venom, keempat bandit pun dicaplok. Setelah memberi pelajaran para bandit, Eddie pergi ngeloyor bersama kawanan anjing yang bebas. Di saat yang sama, monster Xenopek tiba di bumi dan sudah mendeteksi keberadaan simbiot Venom. Venom meninggalkan secuil tubuhnya di sebuah bar. Pasti ada tujuan tertentu. Strickland menangkapnya. Dia adalah pemimpin Imperium yang bekerja sama dengan militer untuk menangkap simbiot yang ada di bumi. Bartender ditangkap untuk dimintai keterangan dan dibawa ke markas. Dia pun terbangun di saat tepat terdengar bunyi dari handphonenya. Dia adalah Dr. Payne, salah satu ilmuwan yang meneliti invasi alien ke bumi. Strickland memberitahukan bahwa telah menemukan jasad Mulligan yang tersinyalir masih hidup karena di dalamnya masih ada simbiot. Dr. Payne segera pergi ke markas. Inilah area 51, markas Imperium, pusat penelitian virus, makhluk asing, alien termasuk simbiot. Dengan datangnya simbiot Venom dari planet Kelintar ke bumi diikuti oleh simbiot yang lain, pemerintah mulai serius menanganinya dan membentuk Imperium. Strickland mengajak Dr. Payne untuk melihat para simbiot yang sudah tertangkap dan disimpan dikurung di ruangan khusus. Ada 7 simbiot yang sudah tertangkap oleh Strickland. Pemerintah dan militer membentuk organisasi premium di bawah pimpinan Strickland untuk menangkap para simbiot yang datang ke bumi. Dr. Payne ditugaskan untuk meneliti para simbiot. Anak buah Strickland melaporkan bahwa Eddie Brock dan Venom sedang menuju ke New York dan para pasukan sedang berusaha untuk menangkap mereka. Dr. Payne dan Strickland masuk ke ruangan utama area 55 Imperium. Mereka masih fokus mengamati Mulligan. Terlihat Sadie, salah satu ilmuwan yang meneliti makhluk asing, baru saja menerima secuil tubuh Venom yang tertinggal di bar. Strickland memberitahukan bahwa mereka harus bekerja secara maksimal. Sadie segera menyimpan secuil potongan tubuh simbiot Venom bersama simbiot yang lain. Dr. Payne dan Strickland menuju ke ruangan di mana Mulligan dikarantina. Mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan seluruh informasi mengenai simbiot dari Mulligan.
Mulligan terdeteksi menjadi inang dari salah satu simbiot. Mereka coba mendapatkan informasi dari Mulligan melalui simbiot yang ada di dalamnya. Mereka terus berusaha berkomunikasi dengan simbiot yang ada di dalam tubuh Mulligan. Para simbiot kabur ke bumi dan memenjarakan Knull setelah penyerangan para Celestial di planet Kelintar yang akan mencipta cahaya. Para simbiot memenjarakan Knull penciptanya dengan sebuah kodek atau kunci artefak. Kodek ada pada simbiot Venom. Knull memerintahkan Xenopek untuk mencari kodek ke bumi dan bisa berbahaya. Informasi pun didapat. Eddie memang bertujuan mau ke New York. Wow, ternyata dia menempel di pesawat. Venom menyatu kembali untuk melindungi Eddie, terdeteksi oleh Xenopek saat melawan Venom. Tubuh kadal monster ini bisa menyatu kembali. Itulah salah satu kemampuan Xenopek. Eddie Brock melompat dan jatuh dari pesawat. Venom melindungi Eddie dengan membentuk dirinya menjadi sebuah parasut. Akhirnya Eddie bisa mendarat dengan selamat. Dr. Payne dan Sadie kembali mendatangi ruang karantina Mulligan. Simbiot yang ada dalam tubuh Mulligan segera menyatu dengan inangnya. Simbiot ini disinyalir bernama toksin. Simbiot toksin akan memberitahukan kepada Dr. Payne dan juga Sadie beberapa informasi mengenai kedatangan para simbiot yang kabur ke bumi. Beberapa simbiot mempunyai warna yang berbeda-beda yang akan tercipta sebuah karakter jika menyatu dengan inangnya. Akan tetapi simbiot Venom berbeda sendiri karena berwarna hitam. Kodeks hanya ada pada simbiot warna hitam. Simbiot hitam hanyalah Venom. Jika menyatu dengan inangnya Eddie Brock, maka kodeks akan terdeteksi. Pencipta simbiot Knull di planet Kelintar memerintahkan monster kadal Xenopek untuk mencari kodeks sebagai kunci artefak untuk membuka Knull yang terpenjara. Setelah terlempar dari pesawat dan mendarat dengan selamat, Eddie Brock dan Venom melanjutkan perjalanan ke New York dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan mereka adu argumen. Venom memberitahukan kepada Eddie bahwa yang tadi menyerang adalah Xenopek, monster kadal suruhan Knull, sang pencipta simbiot. Knull membutuhkan kodek untuk membuka kurungan penjara simbiot. Satu-satunya cara agar kodeks tidak berfungsi, mereka harus terpisah. Atau dengan kata lain, salah satu harus sirna. Venom dan Eddie terus melanjutkan perjalanan menuju ke New York. Perjalanan cukup melelahkan, mereka pun melihat seekor kuda. Entah siapa pemiliknya, Venom mempunyai ide untuk mempergunakan kuda menuju ke New York. Simbiot bisa menyatu dengan makhluk hidup apapun yang menjadi inangnya. Eddie oleh Xenopek. Akhirnya pasukan premium sibuk melawan kadal monster ini. Dan dipergunakan kesempatan ini oleh Eddie untuk kabur menjauh. Power alien Xenopek luar biasa dengan susunan giginya yang rapat dan tajam. Bisa menghancurkan makhluk hidup yang dimakan. Kodeks tidak terdeteksi, Xenopek akhirnya pergi. Strickland terlihat sedih melihat anak buahnya tewas. Eddie melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke New York dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Eddie bertemu dengan satu keluarga yang sedang beristirahat. Inilah keluarga Martin, seorang yang termotivasi, ingin mengetahui apakah ada invasi makhluk asing ke bumi, dan ingin mengetahui keberadaan area 51. Eddie diterima oleh keluarga Martin dan dipersilakan untuk ikut istirahat. Eddie menceritakan ingin ke New York, akhirnya keluarga Martin mengajaknya ikut serta. Dalam perjalanan menuju ke New York bersama keluarga Martin, Eddie terlihat menikmati perjalanan. Mereka saling bercengkrama dan bercanda, sungguh suatu keluarga yang bahagia. Menjelang malam di perjalanan, Eddie yang terlihat lelah tertidur. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba ke pusat kota New York, Las Vegas. Eddie mengucapkan terima kasih kepada Martin yang telah memberi tumpangan kepadanya. Welcome in New York, Eddie. Setelah Eddie Brock sampai ke kota New York, dia pun berpikir apa yang harus dilakukan. Sambil ngobrol dengan Venom yang ada pada dirinya, Eddie pun masuk ke Hotel Paris. Dengan pakaian santai, Eddie tidak boleh masuk ke Hotel Paris. Venom pun beraksi. Dengan sedikit action, Eddie berhasil mendapatkan pakaian resmi untuk bisa masuk ke dalam Hotel Paris. Eddie meluangkan waktu sejenak untuk refresh dan ternyata bertemu dengan Nyonya Chen. Dia adalah sahabat Eddie Brock, penjaga toko kelontong, yang juga sudah mengenal Venom yang ada pada diri Eddie Brock. Nyonya Chen mengajak Eddie untuk beristirahat sejenak dan mengajaknya dancing. Eddie tidak suka musik dan menari, tapi Venom sangat suka. Tapi jika mereka menyatu sangat berbahaya, bisa terdeteksi oleh Xenopek. Akhirnya mereka pun menari bersama. Mereka sangat menikmati suasana. Nyonya Chen dan Venom terlihat happy. Xenopek naik ke menara, mengintai, melihat kodeks dan meluncur dengan cepat menuju ke arah mereka. Tanpa disadari oleh mereka semua, monster kadal Xenopek mengejar dari belakang, menyelinap masuk.
Terlihat keluarga Martin mendekati area 51. Memang Martin ingin mengetahui tentang area 51 dan invasi makhluk asing. Di dalam area 51 terlihat simbiot Venom merasa gelisah terpisah dengan inang Eddie. Salah satu ilmuwan bernama Sadie merencanakan sesuatu terhadap simbiot Venom. Kembali keluarga Martin masuk ke area 51 dan menuju ke menara agar pemandangan terlihat jelas. Eddie Brook mulai terbangun dan melihat situasi dan keadaan. Mulligan disatukan dengan simbiot toksin sehingga bisa hidup kembali dan didapat informasi mengenai para simbiot. Dr. Payne datang menemui Eddie. Pada waktu yang sama, Strickland pun datang, sepertinya terjadi kekacauan. Venom dibawa untuk dieksekusi oleh Strickland. Terjadi perdebatan dan adu argumen. Di saat yang tepat, Sadie menjadi Lady Venom. Ternyata itu rencana Sadie untuk mengembalikan simbiot Venom ke simbiot Army. Dan petugas keamanan premium tertusuk ekor Xenopig. Simbiot berwarna coklat menyatu dan dijadikan inangnya, bernama simbiot Pig. Simbiot putih menyatu dengan inang seorang ilmuwan, Lady Simbiot. Simbiot putih bernama Anti-Venom. Simbiot berwarna biru keunguan menyatu dalam dua inang. Dua simbiot dan dua inang menyatu. Tercipta simbiot berkepala dua bernama Hybrid, membantu melawan Xenopig dengan menciptakan sulur seperti tali yang sangat kuat. Simbiot berwarna hijau kemerahan menyatu kepada inang Sadie atas permintaannya, sehingga Lady Simbiot ini berkemampuan mencipta berbagai senjata. Simbiot laser bergerak lincah melawan Xenopig. Simbiot laser bersiap menyerang kadal monster Xenopig. Venom memancing kadal monster agar keluar dari ruangan area 51. Sementara simbiot hybrid masih mengikat kadal monster dengan sulur-sulurnya yang kuat, simpannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Pasukan premium dipimpin oleh Strickland. Mereka melawan kadal monster untuk membantu Venom. Untuk sementara, Eddie Brook menghindar terlebih dahulu agar tidak untuk menembak kadal monster, tapi dilarang oleh laser karena masih ada simbiot Pig. Simbiot Pig cukup kuat untuk bertarung melawan Xenopig, tapi terkena tembakan dari Strickland yang menembak Xenopig. Akhirnya simbiot Pig pun tewas. Ledakan mengenai menara tower. Keluarga Martin masih berada di atas. Xenopig melihat dan mengejarnya. Dibantu oleh Strickland, Venom terus memancing kadal monster Xenopig untuk menuju ke lokasi peledakan. Simbiot yang masih bertahan adalah Laser. Dia pun segera membantu Venom untuk kembali bertarung dengan monster kadal Xenopig. Dengan segala kemampuannya, Laser membantu Venom bertarung melawan Xenopig. Keluarga Martin akhirnya selamat, tapi Martin masih ingin membantu Venom agar kodek jangan sampai didapat oleh Xenopig. Sementara Venom masih memancing kadal monster ini untuk menuju tempat peledakan. Saat yang tepat, pasukan premium memberondong kadal monster di tempat peti amunisi dan meledak. Xenopig memang full power, ledakan tidak membuatnya tewas. Strickland penuh semangat memberondong kadal monster dengan senapan dan akhirnya tertusuk oleh ekor Xenopig. Kembali Eddie dan Venom beraksi dibantu oleh Laser. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang cukup ekstrim. Dengan berbagai cara mereka bertarung melawan Xenopig. Akhirnya Laser bisa menyelamatkan Strickland. Strickland terluka oleh ekor Xenopig. Pada waktu yang tepat, Martin datang menembak Xenopig. Laser adalah simbiot yang mampu bertahan lama bertarung melawan Xenopig. Kemampuan Xenopig mengeluarkan suara ultrasonik membuat simbiot ini terpisah dari inangnya Sadie, sehingga Xenopig mampu dengan mudah melahapnya. Akhirnya simbiot Laser tewas. Kembali ke planet Kelintar, terlihat Knull pencipta simbiot yang sedang terpenjara menanti kodeks untuk membuka kurungannya. Knull kembali memerintahkan pasukan kadal monster Xenopig untuk kembali mencari kodek dan mendapatkannya. Pencipta simbiot Knull kembali mengirim lebih banyak Xenopig monster kadal untuk menangkap Venom. Eddie Brook yang terluka ditarik oleh Venom untuk diselamatkan sambil berunding apa yang harus dilakukan yang terbaik. Rencana pencipta simbiot Knull bisa membahayakan bumi. Jalan terbaik satu-satunya adalah Venom harus memisahkan diri dari Eddie Brook. Dengan kata lain, Venom akan melakukan pengorbanan demi keselamatan Eddie Brook dan juga keselamatan bumi atas rencana Knull pencipta simbiot. Setelah obrolan singkat, Eddie dan Venom segera melaksanakan rencananya. Venom akan menggiring dan mengikat seluruh pasukan kadal monster Xenopig ke arah ruangan pencairan peleburan nitrogen. Demi keselamatan bumi, Venom akan memusnahkan seluruh monster kadal Xenopig dan juga dirinya. Venom melakukan pengorbanan. Venom segera memerintahkan Strickland untuk mengaktifkan ruang pencairan peleburan. Eddie Brook yang masih menyatu dengan simbiot Venom segera dikeluarkan, dilempar oleh Venom untuk diselamatkan. Strickland segera mengaktifkan ruang pencairan peleburan nitrogen. Cairan nitrogen pemusnah alien segera mengguyur tubuh mereka. Venom Sacrifice.
Venom mengucapkan salam perpisahan kepada Eddie Brock. Venom menyelamatkan Eddie dan juga keselamatan bumi dari ancaman Knull. Codex harus segera dihancurkan. Venom mengorbankan diri untuk keselamatan semua. Untuk mempercepat proses, Venom mematahkan pipa gas nitrogen. Inilah perjuangan dan pengorbanan Venom, sang simbiot baik hati pembela bumi. Strickland segera menyalakan api agar gas nitrogen meledak. Akhirnya Xenopek dan Venom tewas. Dr. Payne dan Shady berlari untuk menghindar dari ledakan gas nitrogen yang besar. Akibat ledakan yang besar, Shady di waktu masih kecil, Dr. Payne pernah tersambar petir dan selamat. Jadi setelah menyatu dengan simbiot Agony, mempunyai kekuatan super melesat super cepat seperti kilat. Akhirnya sang ilmuwan Shady selamat. Eddie Brock terlihat lelah dan pingsan dan segera diselamatkan. Pemerintah berterima kasih kepada perjuangan Eddie dan juga Venom. Pemerintah juga mengembalikan nama baik Eddie Brock, serta menghapus riwayat peristiwa yang terjadi. Kenangan Eddie Brock bersama Venom tidak akan terlupakan. Dalam segala situasi bersama, dalam keadaan suka dan duka, bercanda, dan juga menghadapi sebuah peristiwa maupun kejadian dilakukan secara bersama. Bernyanyi dan menari bersama. Memori lama bersama simbiot Venom tidak akan pernah terlupakan oleh Eddie Brock. Akhirnya film pun selesai.